Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Arum Tidara Marpaung, yaitu saya sendiri, kemudian ada Muhammad Aikal Akmal, dan Sayyidah Syifa. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sayyidah Syifa. Judul penelitian kami yaitu dampak pandemi COVID-19 pada teknologi pembelajaran kuliah daring terhadap mental mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Latar belakang penelitian ini yaitu pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 menyebabkan adanya penerapan beberapa kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Salah satu dampak dari pandemi yang melanda bidang pendidikan yaitu adanya perubahan sistem pendidikan. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan dari rumah masing-masing atau secara online. Terdapat berbagai hambatan dalam sistem pembelajaran ini, seperti materi yang belum selesai disampaikan oleh dosen, lalu digantikan dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi mahasiswa karena tugas yang diberikan menjadi lebih banyak. Tidak jarang banyak mahasiswa yang tertinggal informasi karena sinyal yang kurang memadai. Akibatnya mereka terlambat dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen. Berbagai macam kendala yang terjadi, mulai dari mati listrik, sinyal yang tidak memadai, dan paket internet habis. Mahasiswa pun menjadi kurang fokus karena bosan di rumah, lelah karena berjam-jam duduk di depan komputer, atau terlalu lama menatap layar handphone. Banyak juga mahasiswa yang merasa stres karena masih harus membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah, memasak, dan lain-lain. Metode penelitian yang kami gunakan adalah mixed methods. Yang pertama, melakukan analisa dari data kuantitatif berdasarkan statistik hasil pengolahan data yang diberikan. Kemudian dilanjutkan dengan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dampak pandemi COVID-19 pada teknologi pembelajaran kuliah online serta pengaruhnya kepada para mahasiswa. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Pasundan Bandung. Kemudian dilakukan analisis data, penyajian data, dan kesimpulan. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang merupakan data dan informasi yang diperoleh dari responden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Haikal. Selanjutnya ada teknik pengumpulan dan pengolahan data. Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, antara lain yang pertama ada observasi, yaitu dilakukan dengan cara mengamati objek yang merupakan sumber utama data secara langsung pada objek penelitian. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan cara menyebar kuesioner sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan Google Form sebagai instrumen penelitian. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara yang digunakan dengan bentuk terstruktur dan terbuka. Dalam proses pengumpulannya, dipersiapkan peneliti menelusuri lebih dalam informasi yang diberikan informan dengan diberikannya beberapa pertanyaan untuk kepentingan penelitian. Pengolahan data software menggunakan software Excel. Excel merupakan salah satu produk Microsoft 2017 yang berupa lembar kerja dalam bentuk spreadsheet. Pada umumnya, Microsoft Excel digunakan untuk membantu user dalam mengolah data. Adapun data kuesioner ini bersumber dari mahasiswa Universitas Pasundan Bandung sebanyak 18 responden dari 18 mahasiswa yang ditargetkan. Hasil dari pengolahan data menggunakan Excel dari jawaban-jawaban para mahasiswa. Sesuai pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, ditampilkan dalam bentuk grafik. Selanjutnya ada pertanyaan kuesioner. Adapun pertanyaan kuesioner yang kami buat untuk 18 responden yaitu yang pertama ada tugas yang diberikan dosen lebih banyak daripada offline. Yang kedua ada kesulitan memahami materi yang diberikan dosen. Yang ketiga ada penyebab susahnya tidur karena memikirkan tugas. Yang keempat ada lebih menyukai kuliah offline daripada kuliah online. Dan yang kelima ada suasana di rumah kurang mendukung. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Arum Theodora. Kemudian di sini ada hasil penelitian dari pengolahan data menggunakan Excel dari jawaban-jawaban para mahasiswa Universitas Pasundan. Sesuai pertanyaan-pertanyaan yang dibuat ditampilkan dalam bentuk grafik.
yang bisa dilihat pada gambar tabel di sini. Sebagai informasi untuk analisa dari hasil pengolahan data, ada penggabungan kategori, yaitu ada kategori setuju, kategori ragu-ragu, dan kategori tidak setuju. Kemudian di slide selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang isinya saya akan membahas hasil persentase dari 5 pertanyaan kuesioner di tabel grafik tadi. Yang pertama yaitu ada pertanyaan, apakah tugas yang diberikan dosen lebih banyak daripada offline? Para mahasiswa Universitas Pasundan merespon pertanyaan ini dengan respon 72% sangat mendukung pertanyaan ini. Berdasarkan hasil Wipana et al. 2020, penyebab stres mahasiswa selama pandemi COVID-19 yang banyak dikemukakan adalah tugas perkuliahan. Hal ini yang berdampak pada kesehatan mental mahasiswa hingga menimbulkan gejala stres. Banyaknya tugas yang diberikan membuat mahasiswa menjadi kurang istirahat dengan cukup karena harus memprioritaskan banyak tugas terlebih dahulu dengan tuntutan pengumpulan deadline tugas yang cepat dan padat dengan tugas lainnya, yang membuat terganggunya kesehatan mental pada mahasiswa. Kemudian ada sekitar 28% menjawab ragu-ragu. Biasanya mahasiswa tergolong pada kelompok ini lebih baik menuntaskan tugasnya daripada menjadi kekhawatiran terkait nilainya. Dan tidak ada yang menjawab tidak setuju pada pertanyaan ini. Kemudian ada pertanyaan kedua, yaitu kesulitan dalam memahami materi yang diberikan dosen. Mahasiswa Universitas Pasundan sebanyak 94% sangat mendukung pertanyaan ini. Dari hasil ini, sesuai dengan penelitian Amini et al. 2020, yaitu keterbatasan pemahaman terkait materi yang didapatkan oleh mahasiswa juga sangat berpengaruh, sehingga menyebabkan stres karena tuntutan pada kemampuan mahasiswa untuk mengerjakan tugas pembelajaran. Keterbatasan ruang membuat mereka tidak bisa leluasa bertanya baik kepada teman maupun dosen pengajar. Apalagi sistem pembelajaran daring yang berbeda sehingga materi yang didapat mahasiswa kurang dapat dipahami. Sebenarnya di era sekarang mahasiswa dituntut untuk dapat belajar dengan mandiri, namun kenyataannya tidak semua mahasiswa bisa dapat belajar secara mandiri. Kemudian sebanyak 6% menjawab ragu-ragu, dan tak ada satupun menjawab yang tidak setuju pada pertanyaan ini. Analisa ini bisa ditarik kesimpulannya berdasarkan hasil penelitiannya bahwa salah satu penyebab sikap mental mahasiswa terganggu adalah pada dasarnya setiap mahasiswa mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda setiap orangnya. Yang kenyataannya kemampuan belajar secara mandiri tidak semua mahasiswa bisa lakukan karena keterbatasan ruang yang membuat mahasiswa ingin bertanya kepada dosen atau berdiskusi kepada temannya menjadi tidak bisa secara leluasa. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu kesulitan tidur karena memikirkan tugas. Melihat dari data mahasiswa Universitas Pasundan sebanyak 78% menjawab setuju, yang artinya mengalami kesulitan tidur ketika memikirkan tugas. Mahasiswa diberikan banyaknya tugas hingga mengerjakan tugas harus diprioritaskan terlebih dahulu dibanding waktu untuk tidur atau istirahat dan pada akhirnya menimbulkan gejala stres. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni 2018. Yaitu gejala dari stres yang dialami mahasiswa tersebut dapat berdampak kepada gangguan pola tidur atau sulit untuk tidur, sakit kepala, gelisah, mudah marah, dan kelelahan fisik. Kemudian sekitar 17% menjawab ragu-ragu dan 6% orang tidak setuju, artinya tidak merasakan kesulitan tidur. Bahwa stres yang timbul akibat beban tugas yang berlebih bisa menjadi pemicunya. Sedangkan beberapa responden juga ada yang menjawab tidak setuju. Hal ini bisa ditarik kesimpulannya bahwa tergantung bagaimana mahasiswa Universitas Pasundan memaintain dirinya dalam permasalahan ini sehingga menemukan penyelesaiannya. Kemudian di sini ada hasil penelitian dari pengolahan data menggunakan Excel dari jawaban-jawaban para mahasiswa Universitas Pasundan. Sesuai pertanyaan-pertanyaan yang dibuat ditampilkan dalam bentuk grafik yang bisa dilihat pada tabel di sini. Sebagai informasi untuk analisa dari pengolahan data ada penggabungan kategori, yaitu ada kategori setuju, kategori ragu-ragu, dan kategori tidak setuju. Dan selanjutnya, di slide selanjutnya, ada hasil pembahasan yang isinya saya akan membahas hasil persentase dari 5 pertanyaan kuesioner di tabel grafik tadi. Yaitu ada pertanyaan pertama, yaitu ada apakah tugas yang diberikan dosen lebih banyak daripada offline? Para mahasiswa Universitas Pasundan merespon pertanyaan ini dengan respon 72% sangat mendukung pertanyaan ini. Berdasarkan hasil penelitian Wipana et al. 2020, penyebab stres mahasiswa selama pandemi COVID-19 yang banyak dikemukakan adalah tugas perkuliahan. Hal ini yang berdampak pada kesehatan mental mahasiswa hingga menimbulkan gejala stres. Banyaknya tugas yang diberikan membuat mahasiswa menjadi kurang istirahat dengan cukup, dikarenakan harus memprioritaskan banyak tugas terlebih dahulu dengan tuntutan pengumpulan deadline tugas yang cepat dan padat.
dengan tugas lainnya yang membuat terganggunya kesehatan mental pada mahasiswa. Kemudian sekitar 28% menjawab ragu-ragu. Biasanya mahasiswa tergolong pada kelompok ini lebih baik menuntaskan tugasnya daripada menjadi kekhawatiran terkait nilainya. Kemudian di pertanyaan ini tidak ada yang menjawab tidak setuju. Kemudian lanjut di pertanyaan kedua, ada yaitu kesulitan dalam memahami materi yang diberikan dosen. Mahasiswa Universitas Pasundan sebanyak 94% sangat mendukung pertanyaan ini. Dari hasil ini sesuai dengan penelitian Amini et al. 2020, yaitu keterbatasan pemahaman terkait materi yang didapat oleh mahasiswa juga sangat berpengaruh sehingga menyebabkan stres karena tuntutan pada kemampuan mahasiswa untuk mengerjakan tugas pembelajaran. Keterbatasan ruang membuat mereka tidak bisa leluasa bertanya baik kepada dosen pengajar maupun temannya sendiri. Apalagi sistem pembelajaran daring yang berbeda sehingga materi yang didapat mahasiswa kurang dapat dipahami. Sebenarnya di era sekarang mahasiswa dituntut untuk dapat belajar secara mandiri, namun pada kenyataannya tidak semua mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Kemudian sebanyak 6% menjawab ragu-ragu, dan tak ada satu pun menjawab tidak setuju. Analisis ini bisa ditarik kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian bahwa salah satu penyebab sikap mental mahasiswa terganggu adalah pada dasarnya setiap mahasiswa mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda setiap orangnya. Yang kenyataannya kemampuan belajar secara mandiri tidak semua mahasiswa bisa lakukan. Karena keterbatasan ruangnya membuat mahasiswa ingin bertanya kepada dosen atau berdiskusi kepada temannya menjadi tidak bisa secara leluasa. Kemudian ada pertanyaan ketiga, yaitu kesulitan tidur karena memikirkan tugas. Melihat dari data mahasiswa Universitas Pasundan, sebanyak 74% menjawab setuju yang artinya mengalami kesulitan tidur ketika memikirkan tugas. Mahasiswa diberikan banyak tugas, hingga mengerjakan tugas harus diprioritaskan terlebih dahulu dibanding waktu untuk tidur atau istirahat dan pada akhirnya menimbulkan gejala stres. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni 2018, yaitu gejala stres yang dialami mahasiswa tersebut dapat berdampak kepada gangguan pada tidur atau sulit untuk tidur, sakit kepala, gelisah, mudah marah, dan kelelahan fisik. Kemudian sekitar 17% menjawab ragu-ragu dan 6% orang tidak setuju, artinya tidak merasakan kesulitan tidur. Bahwa stres yang timbul akibat beban tugas yang berlebihan bisa menjadi pemicunya. Sedangkan beberapa responden juga ada yang menjawab tidak setuju. Hal ini bisa ditarik kesimpulannya bahwa tergantung bagaimana mahasiswa memaintain dirinya dalam permasalahan ini sehingga menemukan penyelesaiannya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan keempat, yaitu lebih menyukai kuliah offline daripada kuliah online. Hal yang menarik pada pertanyaan keempat ini, mahasiswa Universitas Pasundan sebanyak 70% sangat setuju dengan perkuliahan tatap muka, sekitar 17% menjawab ragu-ragu, dan 17% orang tidak setuju dari pertanyaan ini. Analisa dari atas tersebut mayoritas para mahasiswa rindu dengan perkuliahan tatap muka di kelas, walaupun sebagian dari mereka siap dengan perkuliahan online. Data ini akan lebih menarik ketika para peneliti melakukan analisa dengan tinjauan berbagai disiplin ilmu. Ini akan menemukan temuan-temuan baru yang sangat menyentuh dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan kelima, yaitu suasana belajar di rumah kurang mendukung. Melihat data dari atas, mahasiswa Universitas Pasundan sebanyak 56% menjawab setuju. Analisa dari atas, 56% yang setuju pada pertanyaan ini adalah salah satu masalah yang dihadapi pada mahasiswa saat pulang ke rumah dan tinggal menetap selama pandemi COVID-19 ini. Yang menjadi masalah adalah kebisingan karena lingkungan rumah yang berisik hingga mengganggu konsentrasi dalam belajar. Proses belajar sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, melainkan juga faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan sekitar belajarnya. Apabila kebisingan terjadi pada mahasiswa sedang memahami materi yang diajarkan, kebisingan yang sangat rendah juga dapat mengganggu. Sumber kebisingan tidak hanya dari dalam ruangan, tetapi juga mencakup wilayah yang lebih luas seperti di luar dan sekeliling ruangan belajar. Menurut penelitian VID Tal 2007 menyebutkan kebisingan yang terjadi dapat berdampak pada beberapa hal. Salah satunya gangguan 5 psikologis. Kebisingan dapat menimbulkan masalah psikologis seperti perasaan jengkel, kecemasan, dan ketakutan hingga menimbulkan stres. Kemudian sekitar 33% menjawab ragu-ragu, dan sebanyak 11% tidak keberatan dengan kuliah secara daring dengan suasana di rumah. Kemudian di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Haikal. Jadi kesimpulannya, hasil dari penelitian ditemukan hubungan yang erat antara perkuliahan online dengan sikap mental dari para mahasiswa peserta perkuliahan. Hal ini bisa dilihat dari data hasil pengolahan dan analisanya
menunjukkan sekitar rata-rata dari data yang ditetapkan dari Universitas Pasundan, menunjukkan hasil analisis dari pertanyaan dan hasil pembagian setuju pada 5 pertanyaan, yaitu yang pertama ada apakah tugas yang diberikan dosen lebih banyak daripada offline, sekitar 72%. Yang kedua ada kesulitan dalam memahami materi yang diberikan dosen, sekitar 94%. Yang ketiga ada kesulitan tidur karena memikirkan tugas, ada 78%. Yang keempat ada lebih menyukai kuliah offline daripada kuliah online, sekitar 83%. Yang kelima ada suasana belajar di rumah kurang mendukung, sekitar 56%. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus akan berakibat fatal dalam perkembangan kejiwaan mahasiswa. Dan sebanyak 94% yaitu salah satu penyebab stres mahasiswa selama pandemi COVID-19 yang paling banyak diungkapkan kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh dosen. Kemudian sekitar 83% ungkapan setuju, paling banyak kedua yang diungkapkan oleh mahasiswa, lebih menyukai perkuliahan secara tatap muka di kelas daripada perkuliahan online. Sehingga penelitian ini ada kaitannya antara perkuliahan online dengan sikap mental mahasiswa. Kemudian dari kelompok kami sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.